Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada atas hidup kami Tuhan. Dan biar apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, pujian penyembahan dan kami mau belajar firman-Mu Tuhan, biar semua itu menjadi sesuatu yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Urapi setiap kami, buka setiap hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menerima apa yang Engkau mau dalam setiap hidup kami. Kuduskan tempat ini, kuduskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Wah, yang sebelah kanan kosong, salah pada berangkat. Hari ini saya mau share tentang sesuatu yang namanya itu bertahan. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang sebenarnya sudah hampir keluar dari kawanan, meninggalkan Tuhan. Dan mereka tidak mau lagi ada dalam kawanan, tidak mau lagi ada dalam gereja, tidak mau lagi ada yang dalam namanya kasih Tuhan. Karena kenapa? Mereka tidak bisa bertahan dalam menghadapi hari-hari yang semakin tidak baik-baik saja saudara. Kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang mungkin pada saat kita mendengar namanya itu kelihatannya seperti biasa aja. Kalau saya sebut namanya Hagar, pasti tidak terlalu terkenal si Hagar ini. Tapi dari Hagar saya tuh bisa belajar banyak banget tentang bagaimana dia bertahan. Dan memberi Abraham juga beberapa berkat, plus diikutin sama anaknya yang namanya Hagar. Kita baca dulu yang namanya Hagar. Hagar itu artinya inilah upahnya. Jadi Hagar itu dikasih sebagai upah buat Abraham. Mungkin Firaun berpikir bahwa pada saat putrinya dikasih ke Abraham, dia akan menjadi istri kedua atau mungkin akan menjadi gundik entah apapun itu. Tapi ternyata tidak demikian. Apa yang diharapkan Hagar dan Firaun ternyata akhirnya Hagar jadi hamba Sarah. Bukankah kita pada saat pertama kali juga kita terima Yesus, kita dijanjikan hal-hal yang besar saudara. Kamu akan diberkati, tidak ada sakit penyakit, semuanya hidup baik-baik saja pada saat kamu ikut Tuhan. Jangan takutlah sama Yesus, nanti pasti udahlah diberkati, tidak ada halangan dan apapun. Dan ternyata pada saat kita ikut Yesus, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena kenapa? Tuhan sedang mau memproses setiap kita. Tuhan sedang memproses seorang Mesir menjadi umatnya dan menjadi satu bangsa yang besar. Kalau dikatakan bahwa Hagar itu menjadi ibu salah satu bangsa besar di selain Israel. Jadi kita baca dulu di Kejadian 16. Kejadian 16 ayat 1 sampai 11. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur.
Kata Hagar hamba Sarah itu, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Yang terakhir, selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan akan menamai Ismail sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Kalau dilihat saudara ya, pada saat Hagar masuk menjadi hamba Sarah, itu hidupnya tidak baik-baik saja ternyata. Dia disiksa dan ditindas padahal setelah dia lagi hamil. Karena si Sarah menyalahkan Abraham. Padahal yang punya ide sebenarnya siapa saudara? Sarah. Tapi yang disalahkan Abraham. Itulah ribetnya kadang perempuan gitu mungkin kali ya saudara ya. Udah dia yang salah suka nyalahin orang. Mungkin seperti itu, saya nggak mengerti lah. Soalnya contohnya ada sih. Jadi ini best firman, saya cerita tentang firman saudara. Saya tidak cerita tentang yang sekarang. Mungkin yang di tempat ini saya percaya ibu-ibu dan perempuan di tempat ini tidak ada yang ribet. Semua pada baik-baik. Jadi udah Sarah yang salah, yang punya ide, tapi dia ngamuk marah kepada siapa? Abraham. Tuh gara-gara kamu tuh. Padahal yang punya ide dari awal ngasih Hagar buat supaya punya anak itu Sarah. Tapi dia yang marah. Saking marahnya Sarah, akhirnya dia minta apa? Saking ininya ribetnya Sarah nih, Abraham itu sampai bilang kayak gini, ya sudahlah terserah kamu lah, ngapain Sarah, itu kan hambamu, lakukan apa yang baik menurut kamu. Dan Hagar ditindas saudara. Mungkin kalau saya lihat penindasan Hagar dulu ya, kita tahu kan orang Israel itu kalau Tuhan bilang, oh ini bangsa yang jahat, kalau nindas orang itu tidak main-main. Saudara mungkin pernah dengar kalau TKW ditindas di luar negeri, disulut api rokok lah, kena setrika lah dan segitu. Menurut saya Hagar mengalami hal yang sama. Kalau Hagar tidak mengalami hal yang berat dalam penindasan, dia tidak mungkin lari dari Sarah. Hagar terluka. Seberapa banyak kita yang sering luka? Mungkin belum separah Hagar. Luka karena suami, luka karena istri, luka karena anak-anak, luka karena apapun. Bahkan kalau suami istri bertengkar baru luka sedikit sudah ngomong apa? Cerai. Begitu enggak saudara? Saya bisa ngomong tentang suami istri itu gampang ngomong kata cerai karena kenapa? Saya di rumah saya itu banyak anak-anak SMP. Dan tidak banyak dari mereka yang pernah mendengar kata cerai dari papa mamanya. Karena kenapa? Sedikit luka langsung pengen lari seperti Hagar. Lari dari proses, lari dari komitmen, lari dari masalah. Karena tidak pernah bisa bertahan. Saudara kalau mau tahu, jadi anak-anak itu ada yang saya ajak ngobrol, saya bilang pada saat kamu dengar itu seperti apa rasanya? Dia bilang hancur kok. Setiap kali dia mendengar kata cerai dari orang tuanya, itu hatinya hancur. Mungkin orang tua tidak merasakan itu, karena kenapa? Yo kita selalu mau cerai, anak-anak mengerti. Sekalipun itu cuman, oh saya cuman ngomong cerai, tapi kan tidak kejadian. Tapi anak-anak itu jadi trauma tersendiri, orang tuanya pisah. Dan bisa jadi pada saat nanti dia besar nanti, dia akan melakukan hal yang sama kepada istrinya. Dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Karena kenapa? Ada luka yang belum sembuh. Untuk bisa bertahan saudara, kita harus menyembuhkan luka. Baru setelah itu kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan setelah itu baru kita bisa taat. Tanpa kita sembuh, maka kita tidak akan pernah bisa mendengar suaranya. Karena kenapa? Luka yang di dalam kita itu tidak pernah bisa membuat suara Tuhan lebih keras daripada suara kita. Apa sih arti luka itu?
yang saya dapat, luka itu artinya sistem pertahanan yang rusak. Jadi orang luka itu sistem pertahanannya rusak. Jadi apapun yang masuk dia tidak bisa akan menerima dengan baik. Karena kenapa? Sistem pertahanannya rusak. Sistem pendengarannya rusak. Jadi apapun yang Tuhan sampaikan tidak akan pernah bisa didengar dengan baik. Apalagi mau taat, saudara. Contoh, saudara. Saudara mungkin kan banyak ibu-ibu ya. Kalau ikan nih, empedunya udah kepotong. Ikan itu bahkan rasa pahit seluruh ikan. Mau dimasak apapun, mau dimasak kecap, tauco dan sebagainya tetap pahit. Begitu juga hidup kita. Pada saat kita luka dan tidak sembuh, Tuhan mau bawa kita kemana saja, tidak akan pernah bisa kita terima berkat sepenuhnya daripada Tuhan. Karena kenapa? Mau dimasak apa aja anak ini nggak bisa. Karena kenapa? Masih luka. Kita lihat ya, apa yang dilakukan Hagar. Waktu Tuhan menemui Hagar, malaikat Tuhan menemui Hagar di padang gurun, apa yang malaikat Tuhan katakan ke Hagar? Dia tidak bilang, iya memang nyonyamu itu jahat ya. Malaikat Tuhan berkata apa? Balik ke nyonyamu dan biarkan engkau ditindas. Bayangin, di sini sebenarnya Hagar bisa ngomong gini enggak? Tapi kan jahat si Sarah itu. Tapi kan saya ini sakit, saya ini luka. Tidak mungkin saya balik lagi ke sana. Saya yang lari, masa saya yang balik? Malu dong. Tapi Tuhan berkata apa? Kembali ke tempatmu. Lanjutkan prosesmu sampai selesai. Ayat berikutnya coba yang ke-10. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Pada saat Hagar taat, maka janji ini keluar. Disinilah pertama kali Hagar memanggil yang namanya El Roi, di mana di situ artinya Tuhan melihat. Tuhan itu melihat, saudara. Mungkin ada yang daripada kita yang berkata bahwa oh, hati saya ini hancur. Saya sudah tidak dihargai. Saya sudah tidak diterima lagi. Saya tidak dicintai, tidak dikasihi. Begitupun dengan Hagar. Dia merasa demikian karena kenapa? Yang suruh ngelakuin apa saja ke Hagar itu siapa? Abram, suaminya sendiri. Dan pada saat Hagar disiksa, Abram gak peduli. Bahkan sampai diusir pun, bahkan sampai lari pun Abram tidak peduli sama Hagar. Bagaimana rasa terbuangnya Hagar pada saat itu. Tetapi Tuhan berkata apa? Balik, lanjutkan prosesmu dan lihat janji Tuhan. Pertama, harus sembuh, saudara. Setelah itu baru kita bisa dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang berikutnya, Tuhan itu melihat jauh ke depan. Kadang kita tuh merasa bahwa Tuhan itu tidak mempedulikan keadaan kita. Tuhan itu, kita merasa Tuhan itu jauh dari kita dan dia tidak peduli akan keadaan kita. Padahal Tuhan itu melihat jauh ke depan. Dia melihat bahwa Hagar ini akan menjadi ibu satu bangsa yang besar. Kalau Hagar tidak kembali kepada Sarah, maka destininya sebagai ibu satu bangsa akan habis di padang gurun. Karena apa? Dia akan mati di situ. Hagar seorang putri, dia baru ikut Abraham, dia baru hamil, dia tidak tahu caranya hidup di padang gurun seperti apa, sendirian. Kenapa Tuhan suruh balik? Untuk apa? Hagar berlatih di tempat Abraham. Dan sampai pada akhirnya
Hagar. Ini kan kalau kita dengar Hagar, pasti selalu kepikiran kita tuh Hagar diusir sama Sarai. Enggak, saudara. Itu yang kedua diusir. Yang pertama itu Hagar lari sendiri dari Sarah. Nanti yang kedua baru dia diusir. Kita lanjut, saudara. Coba yang 11, Kejadian 12, Kejadian 16 ayat 12. Oh, yang Ismail itu yang mana ya? 11 ya? Oh ya, yang 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu. Yang uniknya, saudara, kalau saudara mau tahu arti kata Ismail adalah apa, saudara? Itu asal katanya adalah Shema, artinya mendengar dan taat. Arti kata Ismail itu kata dasar Ibrani adalah Shema, yang artinya mendengar dan taat. Mendengar dan taat tidak boleh dipisahkan, saudara. Banyak orang bisa mendengar firman, betul? Tiap hari kita dengar firman di tempat ini, tapi belum tentu kita mau taat dan melakukan. Mendengar belum berarti taat. Orang Israel mendengar suara Tuhan di padang gurun, tetapi mereka selalu gagal dalam ketaatan. Sampai akhirnya satu generasi dari orang Israel harus dihabiskan di padang gurun, kecuali Kaleb dan Yosua. Karena kenapa? Mereka cuma mendengar, tetapi gagal untuk melakukan dan tidak pernah taat. Ketidaktaatan dan ketidakpercayaan membuat kita tidak akan pernah menerima janji Tuhan. Membuat kita tidak akan pernah menerima yang namanya berkat Tuhan dan membuat kita jauh dari berkat Tuhan. Tadi malam saya ngobrol di taman, saya cerita sama satu orang, saya bilang, seberapa kita percaya kepada Tuhan, seberapa besar kita percaya kepada Tuhan, maka segitu besarnya juga Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita cuma mempercayai Tuhan seperti ini, maka berkatnya yang datang juga akan seperti ini. Perlindungannya juga seperti ini. Kalau engkau percaya Tuhan seperti ini, maka berkatnya juga akan datang seperti ini. Pernah nggak kita dengar, buka wadah hatimu sebesar-besarnya, biar Tuhan bisa mencurahkan berkatnya. Itu adalah percaya. Banyak orang tidak percaya sama Tuhan. Kita bisa, siapa yang percaya sama Tuhan? Semua angkat tangan. Tapi pernahkah kita percaya kalau Dia yang memegang hidup kita, bahkan sebelum kita lahir? Dia sudah merencanakan semuanya sampai nanti kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada di luar rencana Tuhan. Saya diberkati dengan kemarin yang pas Pak Adi ya waktu itu. Dia khotbah kayak gini. Apapun yang terjadi di hidup kita, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu sakit, entah itu sembuh, entah itu kecelakaan atau apapun itu yang tidak baik, dan juga apapun yang baik, entah itu kesehatan, kekayaan, berkat dan sebagainya, tidak ada yang di luar sepengetahuan Tuhan. Karena kenapa? Katanya seperti ini. Kalau kita nih punya anak mau masuk SD, mau masuk sekolah, sudah disediain nggak semua, mulai buku tulis, pakaian seragam dan semuanya kan udah disiapin semua kan? Apalagi Tuhan Bapa kita yang di surga, sebelum kita dilahirkan Dia sudah merancang semuanya. Sampai jauh, sampai kita balik ke Dia itu sudah dalam rencana Tuhan. Masalahnya, maukah kita mendengar dan taat? Maukah kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tetap memegang hidup kita? Bahkan sampai hari tua kita, Dia berkata, aku akan menggendongmu.
Maukah kita percaya bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita menjadi orang yang meminta-minta, kalau hati kita percaya penuh sama Tuhan. Saya tidak bilang saya ini, tapi saya lihatlah pada saat dulu waktu saya kerja dibanding sekarang saya ini tidak kerja. Menurut saya jauh lebih banyak uang dibanding dulu saya kerja dan buka usaha sendiri. Ya gak tahu kenapa saya merasa saya justru diberkati banyak. Dari mana-mana saya diberkati. Mulai dari makanan dan sebagainya. Setiap hari tempat saya itu penuh makanan di rumah. Sampai kadang sama Nover kan. Sampai kadang makanan itu saking banyaknya kita masukin kulkas. Tapi besok ada lagi. Jadi yang di kulkas belum dipanasin ada lagi makanan. Dikasihin ayam bakar, dikasihin apa segala. Pagi ini saya dapat nasi goreng. Nasi goreng satu gede banyak tuh, saya belum siap-siap sudah ada yang ketuk-ketuk nasi goreng kan, udah ada. Hidup saya dipelihara saudara. Saya nggak kerja, saya ini pengangguran, jujur saya pengangguran. Saya nggak kerja sama sekali, kerjaan saya cuma apa? PW, saya ke taman, saya pulang ke rumah, PW, saya ke taman, saya pulang ke rumah. Tapi saya jauh lebih menikmati hidup sekarang dibanding dulu pada saya kerja. Bahkan secara materi saya diberkati sampai saat ini. Bahkan dulu kalau saya belanja nih ke swalayan dulu waktu saya kerja. Saya tuh kalau udah keranjangnya udah banyak itu saya mikir, aduh ini totalnya berapa ya? Dulu saudara. Kalau sekarang kalau saya belanja bulanan di Jogja Junction saya udah gak mikir, udah ambil aja. Padahal dulu saya harusnya lebih banyak, karena kenapa? Dulu saya punya penghasilan. Saya kerja, saya punya usaha sendiri, dan harusnya saya menghasilkan banyak. Tetapi menurut saya sekarang jauh lebih menghasilkan banyak dibanding pada dulu. Saya nggak tahu. Karena saya belajar percaya bahwa Tuhan memelihara hidup saya. Pada saat saya mendengar dan taat dan percaya, Dia akan turun tangan dan memberkati hidup saya sampai saat ini. Terus saya juga cerita ke anak-anak. Biasa kan mereka pada ngumpul kan. Ya mereka anak-anak ini termasuk produk-produk di mana mereka adalah orang-orang yang luka dengan orang tuanya. Saya bilang sama mereka, sejahat-jahatnya orang tuamu, engkau harus menghormati kedua orang tuamu. Engkau harus menjagai mereka. Saya papa mama saya yang jaga di rumah sakit saudara. Saya bilang saya lihat dalam hidup saya pada saat saya menghormati orang tua saya. Tuhan tidak pernah tidak memberkati hidup saya. Karena orang tua itu adalah pintu berkat. Saya selalu ngomong orang tua itu pintu berkat. Sejahat-jahatnya mereka, orang tua itu adalah pintu berkat. Mari saudara, kita belajar mendengar. Kita apa? Pertama, kita sembuh dulu. Setelah itu kita baru bisa mendengar suaranya. Dan terakhir, kita taat dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dan memegang hidup setiap kita. Itu aja sharing saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut doa ya. Mari kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat apapun yang kami jalanin di hari-hari hidup kami Tuhan. Buat kami percaya Tuhan. Buat setiap hati yang luka Kau sembuhkan Tuhan. Buat setiap hati yang hancur sungguh-sungguh Tuhan. Engkau terhajut kembali menjadi utuh Tuhan. Karena Engkau itu dekat sama orang-orang yang hancur hati Tuhan. Biar Kau sembuhkan setiap luka-luka setiap kami Tuhan. Agar kami dapat mendengar dan taat akan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat
Ibu Nani dan rombongan yang sedang pelayanan Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan malaikat-malaikatmu, tanganmu menyertai hidup mereka Tuhan. Dari perjalanan sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan. Biar Engkau yang pegang Indonesia Tuhan. Biar Engkau pegang negeri ini Tuhan dan pemerintahan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menggoncangkan negeri ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan Tuhan, tangan-Mu menyertai hidup kami, tangan-Mu memegang hidup kami. Apa yang kami buat, Engkau buat berhasil Tuhan. Apa yang kami lakukan, ada penyertaan tangan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam pengurapan. Kami angkat Tuhan minyak urapan ini Tuhan. Biar Kau urapi pikiran kami Tuhan. Biar ada pikiran Kristus di pikiran kami Tuhan. Urapi mata kami Tuhan untuk melihat seperti Engkau melihat sungguh-sungguh Tuhan. Biar telinga kami Engkau bukakan Tuhan untuk mendengar Engkau berbicara Tuhan. Dan buat hati kami selalu melekat hanya sama Engkau saja Tuhan. Apapun yang jelek dalam hidup kami Tuhan, apapun yang tidak baik Tuhan, Kau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua yang baik Tuhan dan kuk yang daripada-Mu saja yang ada di tengkuk kami Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengurapi tangan kami Tuhan, biar semua yang kami lakukan hari ini Tuhan Kau sertai dan berhasil. Kau sertai urapi kaki kami Tuhan, sehingga kami melangkah sungguh-sungguh dalam ketepatan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat semuanya, buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.